siapkan buku jurnal atau menggunakan software akuntansi yang Anda miliki. Kemudian selanjutnya adalah berikan judul jurnal pembelian di bagian atas halaman. Kemudian identifikasi informasi yang perlu dicatat. Ini termasuk tanggal pembelian, nama pemasok, rincian barang atau jasa yang dibeli, jumlah yang dibelanjakan, dan nomor faktur atau bukti pembelian. Kemudian selanjutnya buat kolom-kolom sesuai untuk mencatat informasi tersebut. Biasanya kolom-kolom dalam jurnal pembelian mencakup tanggal deskripsi atau rincian pembelian, nomor faktur, nama pemasok, dan nilai pembelian. Pastikan untuk mengisi setiap kolom dengan informasi yang relevan. Setelah itu, catat setiap transaksi pembelian dengan cermat. Mulailah dengan mengecek tanggal pembelian, kemudian tuliskan rincian pembelian seperti nama, barang, atau jasa yang dibeli. Selanjutnya, catat nomor faktur atau bukti pembelian yang terkait dengan transaksi tersebut. Selanjutnya, tambahkan juga nomor pemasok dan nilai pembelian yang tertera pada faktur. Terakhir, pastikan untuk mencatat setiap transaksi pembelian yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan tanggal transaksi. Hal ini akan memudahkan Anda ketika melacak dan merujuk kembali informasi pembelian di kemudian hari. Jangan lupa untuk menyimpan faktur dan dokumen pendukung lainnya dengan baik sebagai referensi di masa mendatang. Halo semuanya, saya Wahinda Widalingrum. Selanjutnya dalam video pembelajaran ini kita akan belajar bagaimana mencatat jurnal penerimaan kas dengan lengkap dan panjang. Mencatat jurnal penerimaan kas merupakan proses yang penting dalam akuntansi keuangan perusahaan. Proses ini melibatkan pencatatan setiap transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang tunai ke dalam buku jurnal. Langkah pertama dalam mencatat jurnal penerimaan kas adalah menuliskan tanggal transaksi. Setelah itu, kita mencatat sumber penerimaan kas dengan memberikan rinciannya. Misalnya, jika penerimaan kas berasal dari penjualan barang, kita mencatat nama pelanggan, nomor faktur penjualan, dan jumlah kas yang diterima. Selanjutnya, kita mencatat akun yang terkait dengan penerimaan kas, seperti kas atau rekening piutang. Pastikan untuk mencatat dengan jelas dan lengkap agar informasi tersebut tersimpan dengan akurat. Setelah selesai mencatat transaksi, kita harus menjumlahkan dan memastikan total penerimaan kas yang tercatat sama dengan jumlah uang tunai yang diterima. Jika ada selisih, perlu dilakukan pengecekan dan penelusuran kembali untuk memperbaikinya. Pencatatan jurnal penerimaan kas yang lengkap dan panjang akan membantu perusahaan dalam pengelolaan keuangan dengan baik, melakukan pengecekan transaksi, serta memudahkan dalam proses pelaporan keuangan. Selanjutnya, dalam video pembelajaran ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mencatat jurnal penjualan dengan lengkap dan panjang. Langkah-langkah yang akan kita bahas mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pencatatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama-tama, kita perlu mengidentifikasi transaksi penjualan yang akan dicatat dalam jurnal. Ini termasuk tanggal transaksi, nama pelanggan, jumlah barang atau jasa yang dijual, harga unit, dan total penjualan. Setelah itu, kita akan membuat entry jurnal dengan menggunakan format yang sesuai. Setelah membuat entry jurnal, kita harus memastikan bahwa setiap transaksi tercatat di buku besar dengan benar. Ini melibatkan penentuan akun yang relevan untuk mencatat penjualan seperti akun penjualan atau pendapatan. Selanjutnya, kita akan mencatat transaksi penjualan secara terperinci, termasuk nomor referensi, tanggal, keterangan, dan jumlah yang harus dicatat di masing-masing akun yang terkait. Selain itu, penting juga untuk melakukan pencatatan inventarisasi dengan baik. Hal ini menyangkut perhitungan stok barang yang tersisa dalam penjualan yang dilakukan. Perhatikan bahwa pencatatan yang baik dapat membantu dalam memantau persediaan dan menghindari hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran bisnis. Terakhir, kita akan mempelajari bagaimana melakukan rekonsiliasi antara pencatatan penjualan kita dengan laporan keuangan, seperti laporan laba rugi. Hal ini untuk memverifikasi kesesuaian data, memastikan bahwa catatan kita sesuai dengan kenyataan. Dalam video pembelajaran ini, kita akan mempelajari langkah-langkah secara rinci dan mempraktikannya dengan contoh khusus yang relevan. Dengan
pemahaman yang baik tentang cara melakukan pencatatan dan pemeliharaan jurnal penjualan. Kita dapat memastikan keakuratan dan ketepatan informasi keuangan dalam bisnis kita. Selamat belajar! Halo semuanya, saya Rusma Kusumawati. Selanjutnya dalam video pembelajaran ini kami akan membahas secara lengkap dan juga detail tentang bagaimana membuat jurnal penjualan secara efektif dan juga akurat. Yang pertama adalah langkah pertama yang penting dalam mencatat jurnal pengeluaran kas adalah dengan membuat judul jurnal dan juga mencantumkan tanggal transaksi, serta pastikan untuk mencatat tanggal dengan benar agar informasi terorganisir dengan baik. Selanjutnya yaitu identifikasi dan juga catat sumber pengeluaran kas tersebut. Apakah itu untuk pembelian barang, pembayaran faktur, atau pembayaran jasa. Lalu tuliskan dengan jelas rincian mengenai sumber pengeluaran tersebut, seperti nama perusahaan atau pihak yang menerima pembayaran. Kemudian tentukan akun atau kategori akuntansi yang tepat untuk mencatat pengeluaran tersebut. Misalnya, jika itu adalah pembelian barang dengan dagangan, maka akan dicatat ke dalam akun persediaan barang dagangan. Dan juga jika itu adalah pembayaran gaji karyawan, maka akan dicatat ke dalam akun gaji dan juga upah. Setelah itu, tuliskan jumlah nominal yang dikeluarkan dalam kolom yang sesuai. Pastikan untuk mencatat jumlah dengan benar dan juga sesuai dengan mata uang yang digunakan. Tak lupa berikan juga deskripsi atau keterangan yang jelas tentang pengeluaran kas tersebut. Dan jika ada rincian tambahan yang perlu dicatat seperti nomor faktur atau tujuan pembayaran, pastikan untuk mencantumkannya. Terakhir yaitu catat saldo akhir setelah pengeluaran tersebut. Jadi kalian dapat menghitungnya dengan menjumlahkan saldo awal kas dan juga pengeluaran kas yang dicatat, serta mengurangkan total penerimaan kas. Dan juga pastikan untuk memverifikasi dan juga menyeimbangkan jurnal pengeluaran kas ini agar tidak terjadi kesalahan dalam mencatat dan juga melacak aliran kas yang keluar. Untuk itu, cara lebih jelas mengenai cara membuat jurnal khusus, mari kita simak video berikut. Oke, jadi di sini ada contoh-contoh dari transaksi. Nah, transaksi ini merupakan transaksi yang akan diaplikasikan ke jurnal khusus. Mari kita kerjakan. Oke, untuk transaksi yang pertama adalah tertera tanggal 2 Januari dengan bunyi transaksi dibeli barang dagangan dari PT Indofood seharga 10 juta rupiah, nomor faktur 120, syarat 3/15 N 30. Pertama kita golongan terlebih dahulu ini masuk ke dalam jenis jurnal. Karena jika tertera penulisan dibeli maka masuk dari jurnal pembelian. Pertama mari kita masukkan terlebih dahulu tanggalnya, yaitu tanggal 2 Januari dengan nomor faktur 120. Akun yang dikredit adalah PT Indofood, nama PT tersebut. Dan yang kedua adalah terminnya 3/15 N 30. Kemudian pembeliannya adalah 10 juta rupiah dan utang dagangnya 10 juta rupiah. Selanjutnya transaksi yang kedua adalah tertera tanggal 3 Januari dibeli barang dagang dari PD Hijau sebesar 1.500.000 secara tunai. Ini termasuk dalam jurnal pengeluaran kas, karena semua pembelian barang yang dilakukan secara tunai masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, yang pertama kita masukkan Januari tanggal 3 dengan nomor akun yang didebit adalah pembelian tunai. Kemudian kita masukkan ke dalam pembelian debit dan kas di kredit. Selanjutnya kita lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu jual barang dengan pada PT Mici sebesar 2.500.000 dengan nomor faktur 221 dengan syarat 20 N per 30. Ini termasuk dalam jurnal penjualan karena tertera di tulisan tersebut adalah dijual barang. Oke, kita masuk terlebih dahulu tanggalnya tanggal 4 Januari dengan nomor faktur 221, kemudian debit PT Mici dengan termin 12 N 30. Kemudian kita masukkan nilai utang pedagang mirip debit 2.500.000 dan penjualan di kredit.
selanjutnya adalah transaksi yang keempat, yaitu terkait tanggal 5 Januari diterima penggalian barang dagangan dari PD Minggu sebesar 500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Ini termasuk dalam jumlah umum karena terjadi pengurangan beban pokok penjualan serta bertambahnya harga pokok dari persediaan. Yang pertama kita langsung terima tanggalnya, tanggal 5 Januari dengan keterangan retro penjualan dan potongan harga piutang, ya kan? Jadi Minggu. Kemudian yang selanjutnya transaksi yang kelima, setelah tanggal 6 Januari, menjual barang dengan harga PD sebesar 1 juta rupiah secara tunai. Termasuk pembedalan jumlah penerimaan kas. Kita langsung dahulu tanggalnya tanggal Januari 6, akun dikredit penjualan tunai, kemudian kas di debit sebesar 1 juta rupiah, kemudian penjualan kredit dengan nominal 1 juta rupiah. Oke, transaksi selanjutnya terkadang 7 Januari menjual barang dagang kepada penikmat sebesar 200 juta rupiah dengan syarat EO manufaktur 225. Oke, kita masukkan dalam jumlah penjualan dengan tanggal 7 Januari nomor faktur 225, akun yang didebit PD Melati, kemudian dengan termit EOM dengan piutang dagang di debit 2 juta rupiah dan penjualan di kredit 2 juta rupiah. Oke, transaksi yang selanjutnya tanggal 8 Januari terima pelunasan dari PD Melati sebesar 1 juta rupiah. Ini kita masukkan di jumlah penerimaan kas dengan tanggal 8 Januari, akun yang dikredit PD Melati, kemudian kas di debit 1 juta rupiah dan kemudian piutang dagang di kredit 1 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi terkira tanggal 9 Januari bayar beban listrik dan telepon sebesar Rp250.000. Oke, selanjutnya dimasukkan di jurnal pengeluaran kas dengan tanggal 9 Januari dengan akun di debit beban listrik dan telepon, kemudian serba-serbi di debit dengan nama akun beban listrik dan telepon dengan jumlah Rp250.000 dan kas di kredit sebesar Rp250.000. Oke, transaksi selanjutnya terkadang tanggal 10 Januari bayar semua hutang kepada PT Indofood. Kita masukkan di jurnal pengeluaran kas dengan tanggal 10 Januari, akun yang didebit adalah PT Indofood dengan utang dagang di debit sebesar Rp10 juta. Kemudian dengan potongan pembiayaan sebesar Rp300.000 di kredit dan kas di kredit sebesar Rp6.700.000. Kemudian transaksi yang terakhir ada tanggal 12 Januari diterima pendapatan bunga dari Bank ABC sebesar Rp150.000. Kita masukkan di jurnal penerimaan kas dengan tanggal 12 Januari, akun yang dikredit adalah pendapatan dengan kas di debit sebesar Rp150.000, kemudian dengan serba-serbi dikredit dengan nama akun pendapatan dan jumlah Rp150.000.